Pengkhotbah pasal yang ketiga. Pasal ini cukup terkenal, sangat terkenal, sering dikhotbahkan. Nah cuma sayang biasanya ayat ini pasal 3 pengkhotbah itu dikhotbahkan kalau ada orang mati sudah. Karena ada waktunya lahir, waktunya mati, ada waktu tertawa, ada waktu nangis, semuanya itu. Tapi lebih daripada itu, di firman ini kita menemukan rahasia yang sangat luar biasa tentang waktu. Ya, jadi pasal 3 ini bicara tentang waktu. Saya tanya kepada saudara, waktu itu bisa diulang, bisa dipertahankan atau tidak? Jawab bisa tidak? Tidak. Siapa yang pernah marah-marah pada orang-orang tertentu? Ya, karena orang itu telat, karena orang itu nggak tepat janji. Semua kita pernah marah bukan? Kalau ada orang begitu, jawab pernah marah tidak? Pernah, saya juga pernah. Nah, pernahkah saudara marah karena menyalahkan waktu saudara telat naik kereta api atau naik pesawat? Nggak mungkin dong. Masa saudara pernah marah dengan waktu? Waktu itu dimarahi kayak apa saja, dia ndablek saudara. Ngerti maksud itu? Waktu kita bujuk dengan cara apa saja untuk dia jangan bergerak dulu, nggak bisa. Waktu, ya dalam filosofi kehidupan saya mempelajari ini. Waktu ternyata itu Tuhan. Kenapa waktu itu Tuhan? Nah banyak orang nggak mengerti ini. Karena waktu itu mutlak, tahu kata mutlaknya. Saudara punya duit berapa saja, saudara punya posisi setinggi apa, ayo ajak waktu kompromi, bisa tidak? Jawab, bisa nggak waktu diajak kompromi? Tidak bisa. Tunjukkan semua kekayaan yang kita punya kepada waktu. Dia nggak bergeming, dia nggak tertarik dengan duit. Maka itu saya mengajar banyak orang, khususnya anak-anak muda yang suka buang-buang waktu. Engkau rugi dalam hidup. Jadi kalau ada orang nggak percaya Tuhan, bahkan jahat sekalipun, mau pezina, mau pembunuh sekalipun, di sini keadilan tentu nyata. Kalau waktu itu dipakai baik-baik oleh orang itu, dengar ya, dia pasti sukses. Saya tanya begini kepada saudara, ketika seorang pelaku kejahatan melaksanakan tindakan kejahatannya, saudara sadar tidak bahwa dia itu memperhitungkan waktu dengan baik? Loh, saya tanya iya atau tidak? Tanya. Ya. Maka itu dalam kisah-kisah kriminal, ya kisah-kisah kepolisian, lihat, ternyata antara penjahat dan polisi sama-sama menghormati waktu. Boleh saya katakan ini? Lu ya atau tidak, ini kayak nggak ada orang jawab. Saya ini tanya. Kayak ngomong dengan golean aja saya ini. Ini kan orang bukan boneka. Saya ini tanya, masa saya nyanyi? Oke, saya tanya lagi. Antara pelaku kejahatan, kriminal, maling, pemerkosa, pembunuh, ya, belum lama ini lihat yang 2 hari lalu di Selat Banten ada penyelundup narkoba tertembak itu. Kok saya baca dengan teliti karena waktunya meleset sekian detik. Baca itu koran Jawa Pos kemarin saya baca itu. Pas saya turun dari pesawat kemarin saya bertiba Surabaya, saya lihat koran ada gambar di depan. Jadi mereka pun memperhitungkan waktu. Jadi kalau penjahatnya yang lalai, polisinya yang menang. Begitu pula kebalikan, kalau polisinya lalai, penjahatnya yang menang. Semua itu bicara soal waktu. Iya atau tidak saya tanya ini? Semua. Orang-orang bisnis, sangat menghargai waktu. Karena orang bisnis bilang apa? Time is money. Salah. Loh, salahnya di mana? Nggak bisa. Waktu itu bukan uang, dan uang itu bukan waktu. Masalahnya begini, kalau uang bisa ditabung, loh terus loh. Waktu, waduh, kalau waktu bisa ditabung, enak nyelengi dari sekarang dong. Nah, jadi uang bukan waktu, ya, waktu bukan uang, itu salah. Tapi tetap harus mempergunakan waktu. Nanti kita akan perhatikan, lihat ini. Jadi kesimpulannya, berkat Tuhan atas hidup kita itu tidak ditentukan kita sekolah mana,
mertuamu siapa? Kok nggak ada yang ngamen? Walaupun saudara punya mertua kaya, tapi kalau kau makan tidur bangunnya siang terus, mertuamu yang enak juga. Kira-kira ya atau tidak? Walaupun mertua saudara kaya, boleh papi dipercayakan oleh mantu malas kayak begitu? Boleh tidak? Nggak mungkin. Nah, waktu. Jadi waktu itu secara hukum alam adalah satu-satunya berkat Tuhan yang gratis untuk orang baik dan orang jahat. Kok diem lagi? Amin kan ibu angel aja ngomong ini loh. Orang jahat bisa sukses karena dia mempergunakan waktu dengan baik. Orang baik bisa sukses juga karena dia mempergunakan waktu dengan baik. Jadi kalau saudara ngaku orang Kristen, anak Tuhan, rajin berdoa, rajin ke gereja, tapi engkau tidak menghormati waktu, maka Tuhan pun gak bisa menjamin saudara berhasil. Renungkan ini, anak-anak muda yang hobinya main PS terus sampai mukamu kotak-kotak kayak TV-nya itu, bertobatnya saudara. Buang-buang waktu saja itu. Gunakan waktu itu sebaik-baiknya. Nah, pasal 3 kitab Pengkhotbah itu yang saya uraikan semua. Setiap kali saya membaca kembali Pengkhotbah 3, saya menemukan hal-hal yang luar biasa. Siapa pernah ngikuti, dan sekarang itu lagi rame di internet, cari di Google, pidatonya Steve Jobs pada bulan Maret tahun 2005 di Princeton University. Itu jadi pidato yang terkenal, saudara. Ada 12 poin dia pidato di situ, dan itu jadi bahan pembicaraan. Justru dia pidato ketika iPad belum ada, dan dia baru merencanakan buat iPad, iPhone sudah. Dia pidato dengan tema kematian itu hadiah. Karena waktu dia lagi pidato itu dia sudah vonis dokter kanker stadium 4 dan dia sudah cangkok liver. Tapi ini orang luar biasa, dalam kondisi sakit parah seperti itu dia masih bisa memproduksi, menciptakan iPad yang sangat hebat. Nah, kenapa? Karena dia menghargai waktu. Dia tahu, dia sadar dokter memutuskan umurnya tinggal berapa bulan lagi. Tapi dia nggak putus asa, dia nggak merenungi nasib, dia nggak menyesal kenapa hidup. Tidak. Justru ketika dia tahu umurnya tinggal berapa minggu lagi, dia memacu dirinya menggunakan waktu yang singkat itu untuk memproduksi yang sekarang memberkati dunia luar biasa. Begitu Steve Jobs mati, yang untung Samsung. Ya, yang tahu itu pasti ngerti lah. Samsung seorang menua besar apa yang dibuat oleh Steve Jobs. Ya, karena dia bisa gunakan waktu dalam hidup. Nah, jadi berkat Tuhan, saya ngomong lagi, nggak usah sembahyang lah, nggak usah hidup kudus. Saya nantang ini, nggak usah saudara puasa, baca Alkitab. Dijamin oleh sang waktu. Kalau orang itu bisa mempergunakan waktu dengan baik, detik-detik yang dia lewati itu digunakan, orang itu pasti sukses. Maka itu maaf ya, jangan marah saya ngomong kalimat ini. Kalau ada orang Kristen, secara mata orang lihat dia hidupnya sungguh-sungguh. Kalau doa pagi pasti ada, kalau doa siang ada, doa malam ada, lah kerjanya kapan? Doa puasa ada, kebaktian itu ada, kebaktian itu ada. Terus hidupnya kok susah terus. Maaf ya, berarti orang itu tidak mempergunakan waktunya dengan baik. Saya ulangi lagi, dalam filosofi kehidupan, ternyata sang waktu itu Tuhan sendiri. Sebab dia itu mutlak, dia itu absolutnya. Waktu itu arti kata mutlak dan absolut itu nggak usah diutak-atik, nggak bisa diganggu gugat, nggak bisa digoyang, nggak bisa dipengaruhi, nggak bisa disuap. Itu arti kata mutlak dan absolut. Dan itulah waktu. Betul? Seharusnya semua kita yang pernah mengalami keterlambatan pesawat, kereta api atau apa saja, maka kita belajar hidup mempergunakan waktu dengan baik. Anak-anak muda belajar itu. Waktu itu luar biasa. Ayat 1 pasal 3 ayat 1. Untuk berapa hal? Segala sesuatu ada apanya? Masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Perhatikan, Papa
Bapa kita di surga menyuruh Raja Salomo yang menuliskan kitab pengkhotbah ini mengerti dua jenis waktu. Di sini ditulis masa dan waktu. Untuk segala sesuatu ada masanya. Jadi itu nggak terbatas kalau untuk apapun, nah mulai terbatas. Yang di bawah matahari. Dan betul, yang di bawah matahari ini itulah dunia, itulah kita. Itu terbatas, bukan segala sesuatu, tapi apapun ada waktunya. Dengan cepat saya mengajak saudara mengerti mengapa Papa menggunakan dua kata waktu yang berbeda untuk masa dan untuk waktu. Bagi kehidupan, kata masa saya pakai kata peluang. Tahu peluang itu? Peluang itu atau kesempatan itu nggak ada tanggalnya, nggak ada harinya, nggak ada jamnya, betul tidak? Loh, saya tanya lagi. Ya jawab pore, saya tanya. Ayo kita itu interaksi. Ini kita belajar baik-baik. Nah, saya ulangi lagi. Peluang itu tidak punya tanggal, tidak punya hari, tidak punya jam. Betul? Ya jangan marah minta itu betulnya. Oke, enggak apa-apa. Peluang yang adalah kesempatan bisa dinantikan kapan dia datang? Tidak bisa. Peluang itu datang dengan tiba-tiba tanpa SMS duluan. Catat itu baik-baik. Peluang itu bisa terjadi waktu kita sedang tidur. Betul? Bahkan maaf ya saya ngomong apa adanya. Peluang pun bisa jadi ketika kita duduk bertahta di WC. Amin. Begitu lagi bertahta di situ, peluang datang, cepat hentikan, keluar dulu. Saya bilang tunggu nanti aku selesai dulu, terlambat. Begitu ekstrimnya yang kata peluang itu tadi. Betul? Berapa kali ada pengusaha kelewatan peluang karena gara-gara nunggu pacarnya, telepon telat, orangnya berangkat. Ngerti ya contoh ini ya? Nah, peluang itu adalah masa. Kalau bahasa perjanjian baru itulah kairos. Siapa yang senang main bola, nonton bola? Saudara percayalah, ada angkat tangan di belakang sana. Orang main bola itu nggak tergantung keahlian tendangan, nggak tergantung keahlian strategi. Bola itu bisa masuk kalau peluangnya tepat. Karena peluang itu kalau bola ini ya, tergantung perputaran bumi ini. Walaupun si penendang sudah mengira ini pasti tepat, dia tendang. Ternyata ketika mau sampai di gawang, dunia ini lagi berputar melawan arah putaran bola itu, sehingga dia malah sedikit saja atau cuma mental sampai di tiangnya itu tadi. Nah, yang pernah lihat, nah itu peluang sudah, nggak bisa ditebak. Tidak ada orang bisa buat peluang. Secara hukum manusiawi, alam yang menyediakan peluang. Tapi kalau kita, siapa ciptakan alam? Apa kita bukan? Nah, ini yang kita harus tahu. Maka itu firman ini berkata, untuk peluang, untuk kairos yang adalah waktu Tuhan, itu tak terbatas segala sesuatu. Dahsyat sekali ini. Peluang. Tadi saya ngomong sama Pak Ian. Saya ini terakhir kapan ya kesini? Bulan berapa itu? Belum lama atau gini saudara. Tadi ini saya kaget. Lihat apartemen sudah setinggi itu. Yang terakhir kapan kesini? Belum lama bukan? Oktober ya? Oktober. Bayangkan. Itu belum kelihatan setinggi itu apartemen itu. Oh cepat nah. Hubungannya apa? Ketika saya tadi dengar saudara mau merenovasi gedung belakang, saya itu bilang jangan renovasi itu, uang itu berikan tanah di sebelah. Ayo berapa kali saya sudah ngomong saudara itu beri tanah di sebelah, betul tidak? Peluangnya sudah hilang berapa kali.
Kenapa? Siapa ngomong itu di belakang? Kok ada orang ngomong? Kok tak kira ngomong sama saya? Siapa di situ? Loh, kok lari ke belakang? Ini kesempatan. Masih ingat tahun berapa saya suruh beli surat tanah di sebelah sana itu? Sudah diambil apartemen sudah. Surat orang cepat bergerak. Sebetulnya Tuhan bisa memberkati kita lebih daripada tanah ini. Sekarang sudah lebih mahal lagi itu tanah. Maka itu saya sarankan. Saya itu dari dulu prinsipnya saya nggak senang merenovasi. Karena kalau itu direnovasi lahannya tetap sama. Apa gunanya? Lebih baik uang renovasi kita berikan tanah dan bangun yang baru. Sayang renovasi itu. Nah ini kesempatan sebagai contoh. Jangan cepat bergerak. Maka itu dengar ya saudara, musuh Injil itu orang pelit, bukan setan. Catatan ini kira. Saya ulangi lagi, musuh Injil itu orang medit, catatan itu. Sehingga pekerjaan Tuhan seringkali terkendala. Karena kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Saya minta semua orang kaya di gereja ini mikir, cepat beli tanah yang masih ada di sini. Loh enggak amin? Mendidik umat itu lagi ya cepetan. Harus itu saudara. Sayang ini perkembangan luar biasa. Nah banyak semua masing-masing. Jangan buang-buang waktu, itu kairos. Nah kalau waktu di kalimat kedua, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nah dalam bahasa Yunani kata waktu itu kronos. Itu bahasa Yunani. Nah dari kata kronos kita mengenal kata kronologi. Nah kalau kronos atau kronologi itu urut-urutan kejadian, itu ada tanggalnya, ada harinya, ada jamnya. Ya itu kronos. Nah kalau kronos ini adanya di bawah matahari dan ini terbatas. Kita hidup dengan penanggalan Gregorian, arti istilahnya itu dibagi 24 jam satu hari, 1 jam itu 60 menit, 1 menit itu 60 detik. Nah itulah kronos. Kita tidak bisa mengapa-ngapakan 24 jam ini. Jangan coba minta Tuhan untuk tambah hidup 36 jam sehari. Jangan. Yang 24 jam aja untuk orang berdosa, rajin berdosa. Ditambah lagi 12 jamnya, wah tambah kumat itu saudara. Jadi cukup yang ada ini. Setuju saya ngomong ini? Nikmati yang 24 jam sehari, gunakan sebaik-baiknya. Sebab kita masih punya kesempatan di peluang. Setuju saya ngomong ini ya? Di dalam peluang ada waktu. Orang-orang tua ajari anak-anak. Ini anak dua ini umur berapa ini? Yang paling depan. Ya kamu umur berapa? 14. Adikmu? 12. Oke. Masih 14, 12. Ajari anak-anak itu. Semua adik kau dengar ini. Jangan mikir sukses kaya kalau engkau punya modal besar, kalau engkau sekolah luar negeri. Tidak. Jangan marah pada papamu kalau papamu gak bisa biayai kalian sekolah luar negeri. Jangan. Semua itu tergantung kalian bisa pakai waktu dengan baik atau tidak. Gunakan itu sebaik-baiknya. Jadi Bapa di surga menyediakan buat semua manusia di dunia itu sama, yaitu peluang dan waktu. Cara itu baik-baik. Nah kalau kita bisa menggunakan dua hal ini, percayalah dengan Dia lebih-lebih lagi, kita akan bisa sukses untuk mencapai apa saja. Amin. Karena Dia menjamin. Nah sekarang kita melangkah. Nanti kita akan lihat suksesnya bukan cuma untuk diri sendiri. Ya, oke saya baca dengan cepat ayat 2 ya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ini kata-kata hikmat yang luar biasa. Saya ulangi ayat 6, itu baik sekali. Ada waktu untuk mencari, tapi juga ada waktu untuk, ayo baca, untuk membiarkan
semiskin-miskinnya orang, apalagi orang kaya. Ya, kenapa? Saya mau tanya kepada saudara sebelum saya lanjutkan. Menurut saudara, yang bisa rela menerima kerugian itu orang kaya atau orang miskin? Ayo, orang kaya atau orang miskin? Wih, pintar semua kalau begitu hebat. Mengapa orang kaya sulit menerima kerugian? Nah, itu dia. Saudara, kalau hidup ini nggak berani rugi, luar biasa. Saya itu mempelajari juga kata-kata bijak dari Sang Buddha. Satu hari, saudara, seorang penasihat kelenteng Pontianak, saya cukup dekat dengan dia karena ada 2 anaknya yang sekarang saya bimbing dan tinggal di Nabire. Oke, dia mengajar begini. Ketika dia lihat hidup kami, ya, di Nabire, terus dia mengatakan, ternyata kalian ini mengikuti betul ajaran Sang Buddha. Terus saya tanya, dalam bentuk apa? Melihat, ini pas nasihat, dia orang yang bijak. Aduh, kalau omong dengan dia, suara kata-katanya itu betul-betul penuh dengan hikmat. Orang Kristen agama. Sang Buddha itu mengajar, dalam matematika itu kan ada 4 hal. Apa ya? Tambah, kali, dan kurang dulu. Tambah, kali, kurang, bagi. Nah, kalau manusia hidup cuma mau yang 2 saja, nggak mau yang 2 terakhir, apa yang 2 pertama tadi? Nyirik terus, awas kamu ya, maunya tambah, mau dikali lagi, maka hidup nggak akan lengkap. Sebab hidup ini perlu mengurangi dan perlu membagi. Ini orang Buddha yang mengajar. Bayangkan. Ayo jujur, selama 2011 4 hal ini imbang tidak? Nah, itu sebabnya ayat ini menulis ada waktunya untuk mencari. Ada waktunya untuk, lo baca lagi dulu, lihat saya, lihat ayat ini. Ada yang mau untuk membiarkan rugi. Nah, ternyata kata membiarkan rugi ini itu nggak akan rugi untuk selamanya. Saya beri contoh, karena Tuhan Yesus mengajarkan itu prinsip menabur. Kalau ada orang punya ladang, punya sebidang tanah dan dia mau tanam, waktu dia melemparkan benih-benih ke tanah itu, secara logika ini merugi atau tidak? Rugi karena dia buang. Tapi tidak, sebab alam akan menyediakan upah dari ditanam itu tadi. Nah, bayangkan kalau dunia saja punya konsep seperti itu, kenapa kita anak-anak Tuhan takut? Oh, nggak amin lagi, susahnya ini. Kenapa takut untuk merugi? Ternyata kalau kita rugi, tidak, bukan rugi dalam arti rugi, tapi rugi untuk memberkati orang lain. Dan ini yang kita harus kerjakan dalam hidup kita ini, saudara. Karena kita harus bisa mengurangi dan membagi juga. Untuk dunia itu akan kenal siapa Yesus yang kita sembah. Maka itu ketika Tuhan Yesus memberi perumpamaan orang Samaria baik hati, ada berapa macam orang di situ? Ada berapa macam orang? 4. Bagi ada 4 macam orang. Nah, saya belajar dari Bapak Demos Zakaria. Ya, dia berkata begini. Orang yang pertama itu perampok itu. Perampok itu punya konsep barangku, barangku, barangmu, barangku. Nah, itu dia. Yang pertama dulu, saudara kan nanti pilih, saudara masuk posisi yang keberapa dari 4 orang ini. Orang kedua itu orang Lewi dan imam. Keren, kedudukannya keren. Nah, orang Lewi dan imam itu konsepnya begini. Kan mereka lihat ini orang setengah mati, sudah dirampok, digebukin lagi. Mereka
inilah orang kedua di dunia. Barangku, barangku, barangmu, barangmu. Jadi aku tidak ada urusan. Oke, nanti saudara akan nilai dari 4 orang ini mana saudara dan mana yang paling besar jumlahnya mengisi bumi. Orang ketiga pemilik penginapan itu. Baik hati, silakan masuk. Ayo, pakai ini, ayo semua. Bayar. Dan begitu bukan? Ayo, bayar. Nah, sampai ketiga ini saudara yang di mana? Dalam hati supaya tetangga nggak kedengaran ngomong. Dari 3 hal ini, 3 macam orang yang sudah masuk yang kemana? Saya ulangi lagi. Perampok itu adalah hartaku, hartamu. Maka itu ngerampok. Orang yang kedua, imam-imam, orang Lewi. Hartaku, hartamu. Aku nggak akan otak-atik hartamu, tapi kau juga jangan otak-atik hartaku. Ya udah, itu urusanmu dan ini urusan. Orang yang ketiga, pemilik losmen itu. Baik, memberi tumpangan. Ayo, bayar. Apa? Bayar. Nah, Yesus Tuhan mengajar ada yang keempat. Itulah orang Samaria itu. Hartaku. Kalau kamu perlu, pakailah. Maka itu dia berkata kepada pemilik losmen itu, aku tinggalkan sejumlah uang. Kalau aku nanti lewat lagi, karena sering ini lewat jalan untuk bisnis, aku akan mampir. Dan kalau ada pengeluaran lebih, aku akan ganti. Saya nggak harap ada yang ngomong gini. Ketun aku toko isu dikira ada gini. Awas orang nyesel datang ke sini hari ini. Kalau mendengar firman ini, awas. Jujur, kalau Tuhan Yesus memberikan gambaran 4 macam orang ini, kita yang di nomor berapa? Saudara, satu-satunya tulisan di seluruh dunia ini yang menceritakan bagaimana kondisi manusia akhir zaman, itu cuma tulisan Paulus di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 2. Coba buka. Saudara beri tandanya, Pengkhotbah 3 kita belum selesai. Ketika Rasul Paulus menuliskan bagaimana kondisi manusia zaman akhir ini persis, betul, tepat ditulis dalam 2 kondisi saja. Manusia akhir zaman ini cinta uang dan cinta dirinya sendiri. Kesimpulannya egois. Dan itu betul, saudara. Sekarang ini kalau ada orang baik hati menolong orang lain, malah dikata-katai goblok kamu. Coba baca itu. Mulai 1. Sampai tahu ya. Ketahuilah pada hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat 2. Terus manusia akan apa? Mencintai diri sendiri. Dan kedua menjadi hamba uang. Dan seterusnya dibaca sendiri. Inilah 2 kondisi akhir zaman. Saudara, dalam segala keadaan jaga diri kita dari 2 hal ini. Mungkin saudara tidak kena 2-2, mungkin. Tapi kalau hidup yang saudara hidupi, waktu-waktu yang saudara lewati, ukurannya begini, tidak berdampak ke orang lain. Nah, ngerti ya? Kalau waktu-waktu hidup saudara yang saudara lewati itu nggak berdampak untuk orang lain, berarti saudara menjadi manusia akhir zaman. Bayangkan dari bangun pagi sampai tidur malam, saudara cuma keluar kamar, masuk lagi, dari kamar keluar lagi, terus kencing, masuk lagi, makan, gak lama berak, masuk lagi. Maaf ya, apa dampak hidupmu? Begitu banyak orang yang perlu sesuatu dari diri kita. Gunakan waktu untuk berdampak kepada orang lain. Pikirkan apa yang orang lain bisa pikirkan yang gak bisa tahu jalan keluar. Jadi ini manusia akhir zaman. Roma 14 ayat 7 dan 8.
Inilah yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Roma 14 7 dan 8. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang bagaimana? Hidup untuk diri sendiri. Kata lain apa hidup untuk diri sendiri? Yang kuat, apa kata lain? Egois. Enggak pernah mikir orang lain. Nah, yang belajar psikologis akan tahu salah satu formula. Saya lupa siapa penemu teori itu, tapi di psikologis itu ditunjukkan. Saudara, semua orang yang stres, semua orang yang kena gangguan kejiwaan, semua orang yang punya masalah dengan pikiran, ternyata psikologi itu menuliskan sebab orang itu hanya mikir dirinya sendiri. Maka itu semuanya ngantam ke dalam. Nah, sehingga dalam teori psikologis dikatakan kalau ada orang bunuh diri, kalau ada orang pengen mati, nggak tahan hidup, tapi takut bunuh diri, ilmu jiwa berkata 3 bulan mikiri dirimu sendiri terus, nanti kamu pasti mati. Aneh sekali, kenapa orang egois bisa mati? Sebabnya nggak pernah mikir orang lain, semuanya untuk aku, untuk aku, untuk aku, untuk aku bagaimana, nanti bagaimana. Nah, itu orang stres, itu orang yang kena gangguan jiwa. Maka itu dia nggak bisa memikirkan orang lain. Nah, ternyata ayatnya di sini. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Maka kalau kita gabung ayat ini berbunyi demikian. Barang siapa sedang mikirin dirinya sendiri saja, orang itu sedang bunuh diri. Hebat bukan ayat ini? Saya ulangi lagi. Barang siapa sedang mikir dirinya sendiri saja, hanya hidup untuk dirinya sendiri saja, orang itu sedang mati untuk dirinya sendiri. Nah, kata lain mati untuk diri sendiri itu namanya bunuh diri. Jadi orang egois itu pasti nggak panjang umur. Sebab semua larinya ke dalam, bukan keluar. Ada waktunya untuk merugi, ada waktunya untuk membiarkan rugi. Itu kata-kata yang luar biasa, saudara. Sangat hebat. Jangan hidup untuk diri sendiri. Sudah hampir 40 tahun, saudara. Saya ini tiap pagi kalau saya bangun, hanya ada satu kalimat doa yang saya tidak pernah lupa untuk ngomong. Yang lain saya sering lupa, yang ini tidak. Sudah lebih hampir 40 tahun. Saya berkata, Bapak, siapa yang harus saya berkati hari ini? Itu sudah jadi konsep hidup saya. Selalu begitu. Nah, ayo kita hidup untuk Tuhan dan untuk orang lain. Ayat 8 kita baca sama-sama ya. Ayat 8 1, 2, 3. Sebab jika kita hidup untuk Bapa di surga. Dan jika kita mati untuk Bapa juga. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Bapa kita. Adik-adik yang masih muda, pikirkan itu. Maaf yang belum tahu iPad itu apa, tidak tahu pun tidak dosa, tidak apa-apa, diam saja, yang tahu saja. Mengapa Steve Jobs bisa menciptakan iPad? Ternyata begini mikirnya, dia itu mikir orang lain terus. Kalau saudara ketemu pidatonya dia di Princeton University yang bulan Maret 2005, ada 12 poin, saudara. Saya sangat suka pidato itu. Salah satu dia berkata begini, untuk apa saja yang kita hidupi, jangan mikir diri sendiri, pikirkan orang lain. Saya lupa itu poin ke-8 atau ke-9. Jadi dia sadar dia mau mati nggak lama. Dia bukan Kristen, dia itu pengikut Buddha yang setia. Maka itu mikir orang lain terus dia.
Nah, waktu dia ciptakan iPad, sederhana begini. Dia itu melihat kaum eksekutif di perusahaan, manajer semuanya ribet, bawa laptop itu ribet, mesti pakai colokan lagi, mesti pakai keyboard lagi, ngetik-ngetik. Dia tuh mikir bagaimana ya orang-orang itu nggak ribet, nggak repot dengan laptop itu. Ternyata muncul yang namanya touch screen, yang tadinya dari iPhone itu terus sampai iPad. Wah, tapi orang Indonesia nggak mau kalah dengan Steve Jobs. So kalau saya terima berita lewat BlackBerry, lucu sekali. Ternyata touchscreen itu adanya di Indonesia dulu. Itulah di Warung Tegal. Kalau orang ke Warung Tegal kan duting-duting ini, terus keluar sendiri. Oh, itu touchscreen. Keren juga ini orang Indonesia. Saudara, maka itu Steve Jobs itu mikir bagaimana supaya orang-orang itu nggak repot. Nah, dia nemukan iPad itu, dan itu sungguh luar biasa. Betapa hebatnya Tuhan memberikan ide. Jadi nggak harus yang Kristen, yang nggak Kristen sekalipun, kalau dia mikir orang lain, dia akan punya ide banyak untuk memberkati orang lain. Katakan amin. Anak-anak, pikirkan itu. Kapan seorang namanya Mark Zuckerberg menemukan Facebook? Simple. Ingat, dia masih umur 18 tahun waktu dia menemukan Facebook. Ayo adik-adik yang umurnya sedang belasan, kamu pacaran tok, awas kamu ya. Dengar itu baik-baik. Masih kecil-kecil pacaran saja. Ingat ya, Tuhan Yesus mengajar. Dengar ini khususnya anak laki-laki. Tuhan Yesus mengajar begini, belajarlah dari burung. Pada ingat firman itu, banyak kali Tuhan Yesus berkata belajar dari burung. Saya belajar dari burung. Nah, salah satu yang kita pelajari, awas kamu minta kawin, padahal beli genteng satu aja belum bisa. Awas kamu. Burung nggak ada yang kawin, apalagi bertelur betinanya sebelum dia buat sarang lebih dulu. Nah, betul tidak? Begitu cilik-cilik minta kawin nggak punya rumah, awas kamu ya. Pas mentang-mentang mertuamu sugih, terus tinggal di taman mertua indah, awas kamu juga begitu. Nggak bisa. Tolong para gembala kalau mau nikahkan orang, tanya dulu rumahnya di mana. Walaupun bukan rumah sendiri, mau nyewa, mau ngontrak, mau pinjam, mau nempel, pokoknya rumah. Asal punya tempat sendiri. Burung itu seperti itu. Jadi yang tahun ini mau menikah, tolong para gembala tanya dulu laki-laki punya rumah tidak. Awas kamu ya. Itu prinsip penting sekali dalam hidup. Oke, kita kembali pada konsep ini. Jadi saudara, orang yang mikir orang lain, dia akan punya banyak ide ya. Saya mau pelajari kehidupan itu luar biasa. Saya menemukan begini, kapan ya seorang manusia itu kreatif? Kapan ya seorang manusia itu kreativitas itu muncul itu kapan? Wah, saya buat research ke banyak kalangan. Hasilnya menakjubkan. Ternyata orang yang paling kreatif di dunia ini adalah orang yang sedang punya pacar. Hari itu pacar ulang tahun, dia tidak punya duit. Itu kreatifnya luar biasa. Katakan amin semua, cepetan. Mengapa orang yang sedang pacaran lagi nggak punya duit, pacar ulang tahun bisa kreatif? Cepat jawaban. Itu kelobot jadi hadiah menarik, saudara. Tahu kelobot? Ya nggak tahu belajar bahasa Jawa. Kelobot itu kulitnya jagung itu loh yang dikeringkan. Oke, jadi orang itu kreatif kalau dia mikir orang lain, saudara. Poin yang ketujuh, nggak salah tahu beberapa saya lupa, Steve Jobs berkata begini, apapun yang kalian buat, jangan orientasinya untung. Aku dapat berapa? Kaget saya ngomong itu. Dia pikirannya begitu luar biasa, bukan Kristen. Nah, kembali Mark Zuckerberg, anak muda. Kenapa Mark umur 18 tahun bisa menciptakan Facebook? Sehingga dia, ya sejak Adam ada di dunia sampai tahun ini 2012, tidak pernah ada orang muda sekaya Mark Zuckerberg. Belum ada. Ini kaya, umur belum 24 tahun. Itu berapa tahun yang lalu?
Kekayaannya sudah mengalahkan siapapun dalam usia muda. Sederhana pikirannya. Waktu dia lulus SMA, dia tuh sangat akrab dengan teman-temannya. Nah begitu SMA selesai, ini teman-teman mencari. Ada yang ke Inggris, ke Amerika, negara mana, kemana mencari. Nah dia itu bagaimana caranya tak kontak dengan teman-teman ini. Dia mikir betul, dia otak-atik pikirannya. Masih lulus SMA, di semester pertama perguruan tinggi. Oh, wajah teman-temanku, face wajah mereka ini supaya gratis, enak bisa kontak, nggak ngabisin biaya telepon, pulsa, juga nggak perlu repot-repot. Face dimasukkan dalam sebuah buku, sederhana gambarannya itu. Dia otak-atik komputer itu, saudara. Jadilah Facebook yang luar biasa sampai hari ini, karena dia mikir orang lain. Berani membiarkan rugi. Hidup itu akan dahsyat sekali. Oke, saya beri contoh konkret sekarang. Tahun 75 bulan November, saudara. Itu pertama kali saya tiba di Kalimantan. Dari pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, kami berlima naik kapal namanya Pulau Sonit. Berlayar sampai perairan Masa Lembu. Baru 3 jam keluar Perak. Gelombang tinggi. Itu pertama kali saya naik kapal laut. Mabuk habis-habisan, saudara. Wih, ngeri sekali. Ombaknya besar di Masa Lembu. Nah, itu waktu tahun 81, Tampu Mas terbakar di kepulauan itu. Daerah itu saya ingat, memang ombaknya tinggi sekali. Sampai hari ini, semua kapal yang keluar, yang ke bagian utara lewat Masa Lembu, pulau itu pasti gelombangnya besar. Oke? Nah, begitu masuk ke muara. Ini sungai Mahakam. Wih, lebar sekali muaranya. Saudara, dan kami sampai bulan April tahun 76 di Kalimantan Timur itu. Ada 6 suku Dayak yang kami kunjungi, 41 desa. 6 bulan di sana waktu itu sepeda aja tidak ada. Nggak ada sepeda, nggak ada listrik. Kami cuma jalan kaki atau naik perahu. Nah, saudara, di situ pertama kali saya melihat muara mata air sungai sampai ke muaranya. Saya baru lihat. Bahkan ratusan sungai kami masuki ke Kalimantan Timur itu. Setelah itu ke Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, ke Sumatera. Banyak masuk ke sungai-sungai. Nah, saya tanya kepada saudara, Alkitab itu bicara tentang sungai itu luar biasa. Dari Kejadian 2 sampai Wahyu 22 itu ayat tentang sungai cukup banyak. Nah, hari ini kita mau belajar soal ini. Bagaimana kita berani rugi, membiarkan rugi hidup ini. Ternyata sungai adalah satu-satunya ciptaan Tuhan yang gampang dimengerti untuk berani rugi. Tolong jawab pertanyaan saya. Walaupun tidak semua saudara saya tahu pernah melihat mata airnya sungai sampai muaranya sungai. Saudara, kita di Surabaya pasti lihat Kalimas, bukan? Siapa yang pernah tahu mata airnya Kalimas? Di pegunungan Malang sana. Gak ada yang tahu, bukan? Pertanyaan saya begini, walaupun tidak semua tahu. Menurut saudara, air yang keluar dari mata air sungai dengan yang keluar ke muaranya, debit airnya mana lebih besar? Coba jawab, debit airnya mana lebih besar? Jelas muaranya. Nah, sejak tahun 76 itu sampai hari ini, jadi sudah 30 berapa tahun? 36 tahun. Mau habis ya, cepetan. Tunggu, nanti dulu CD-nya. Ayo cepetan. Udah, oke. Saya ulang. Ternyata sejak tahun 76 itu sampai hari ini, hidup yang saya hidupi ini bisa membatalkan, mementahkan hukum ekonomi universal. Begini,
Kalau air yang keluar dari mata air sungai ternyata lebih sedikit daripada yang keluar ke muaranya, berarti sungai itu adalah satu-satunya hukum alam yang mementahkan hukum ekonomi, bahwa pengeluaran tidak boleh lebih besar dari pemasukan. Kenapa? Nah, yang kenapa? Minus, tekor, itu bahasa Belanda. Berarti ngutang. Sejak saya di Kalimantan Timur itu sampai hari ini, saudara, saya sudah mengalami ternyata pengeluaran itu bisa lebih jauh dari pemasukan. Nah, aneh bukan? Begitu belajar tentang sungai, itu luar biasa. Saya belajar 3 hal yang Papa sediakan untuk menambah debit air itu. 1, ada hujan yang turun. Katakan amin. Ada hujan yang turun. Nah, hujan itu menambah debit air sungai, tidak tergantung dengan mata airnya. Yang kedua, makin panjang sebuah sungai, ternyata makin banyak sungai-sungai kecil ikut bermuara di sungai itu. Karena kalau mereka harus cari jalan sendiri sampai ke laut, habis di tengah jalan. Karena airnya nggak banyak, sungainya pendek. Bisa bayangkan? Yang ketiga, yang kedua ini juga termasuk selokan-selokan rumah tangga ikut numpang di situ juga, bukan? Masuk ke sungai itu nambahin juga. Yang ketiga, makin panjang sungai itu ternyata makin banyak mata air yang muncul di seluruh permukaannya. Iya atau tidak? Nah, apa itu artinya? Saudara, 6 atau tahun ke-7 atau tahun ke-6 pernikahan saya, istri saya itu mengagetkan saya dengan sebuah penemuan. Nanti saya akan ceritakan ini. Ternyata yang disebut hujan, sungai lain itu bermuara dan mata air tambahan, itulah bonus dalam hidup kita. Selama hidup ada bonus tidak? Pasti ada. Nah, bonus itu bukan pemasukan, itu tambahan. Nah, saya pakai hukum itu dari Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Tuhan beserta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Stop dulu. Tolong saya artikan, apa bedanya diberi dan ditambahkan? Maka itu kalau baca firman jangan cuma puji Tuhan 14 pasal selesai. Bukan begitu. Nikmati betul-betul firman itu. Nikmati. Ayo, apa bedanya diberi dan ditambahi? Kalau diberi bagaimana, ditambahi dengan cepat. Tahan, saya ini belum makan dari tadi. Ayo cepatan, apa itu? Kalau diberi belum punya apa-apa baru diberi. Kalau ditambahi sudah punya dikasih. Nah, itu bonus. Maaf ya, saya cerita kepada saudara. Mata air saya tahu karena saya hamba Tuhan. Dengar baik-baik. Jadi setelah saya ngerti hukum sungai itu sejak tahun 76, saya hanya pakai untuk hidup itu dari hasil persembahan kalau saya melayani. Ternyata bonusnya itu jauh lebih besar. Maka itu bagi yang belum tahu, yang teman-teman lama sudah lama nggak ketemu, saya mau cerita. Maka itu kenapa sejak saya belum menikah, saya bisa nyekolahkan orang dan cukup banyak. Yang berdiri pegang video ini namanya Fitri. Ini saya sekolahkan dia di Kuala Lumpur, khusus untuk broadcast. Ngerti soal itu. Saya nyekolahkan orang nggak cuma di Indonesia, sampai ke luar negeri juga. Di Australia sekarang ada 2 anak, satu sekolah nurse, perawat. Kenapa saya nyekolahkan perawat? Saudara lihat, data gereja itu menyedihkan.
Dalam 10 tahun terakhir kalau saudara lihat ya, jumlah rumah sakit di kota-kota besar di Indonesia 10 tahun terakhir dari 2002, 2001 sampai 2011 itu penambahannya hampir 200%, saudara. Sekarang lihat aja Surabaya. Dulu cuma ada Tionghoa Iwan, Undaan Kulon, RKZ, Darmo, William Booth. Sudah, sekarang saudara lihat. Nah, jumlah perawat Kristen 0%. Coba lihat berapa banyak orang Kristen yang mau jadi perawat. Maaf jangan marah. Apalagi keluarga Tionghoa. Tidak pernah orang tua Tionghoa menyuruh anaknya jadi perawat. Mereka berkata kerjaan hina itu. Tapi pemuda-pemudi Islam hebat juga. Mereka rame-rame sekolah perawat. Karena mereka tahu jumlah orang sakit bertambah banyak, jumlah rumah sakit bertambah banyak. Sedih lihat gereja nggak pernah tahu kebutuhan masyarakat ini, karena hanya mikir diri sendiri. Anak-anak muda sekarang cuma maunya Indonesian Idol. Betul tidak? Semuanya ingin tampil di TV. Yang kedua, yang jadi guru Kristen makin habis juga. Jawab iya atau tidak? Padahal suara beranak terus. Nggak pernah mikir sekolah di mana itu anak-anak, siapa jadi gurunya. Saya memasok guru dan perawat cukup banyak. Saya nyekolahkan mereka. Sejak tahun 81 pertama kali saya nyekolahkan orang. Itu pertama kali tahun 81. Sampai tahun yang lalu 2011. Kurang lebih saudara, ini untuk kemuliaan Tuhan, saya sudah meluluskan 300 sekian puluh sarjana. Itu S1. Saya sudah meluluskan 40 S2. Saya meluluskan 4 S3. Saya meluluskan 11 dokter. Nah sejak tahun 2010 saya nggak bisa nyekolahkan dokter lagi. Mahalnya luar biasa, saudara. Jadi lulusan dokter terakhir itu saya sekolahkan tahun 2010. Setelah itu sulit, mahalnya. Maka itu saya sedih. Tahun-tahun yang akan datang, orang miskin di Indonesia nggak akan bisa ke dokter. Mahalnya luar biasa. Mereka cuma tunggu mati saja. Betul tidak, saudara? Ratusan juta. Ini saya tahun 2011 nyekolahkan 2 orang dan terpaksa. Itu karena dapat beasiswa. Satu di UPH. Ini anak perempuan dari Minahasa Tengah, dari kampung Ahmadidi. Saya sekolahkan di UPH dapat beasiswa. Itu kalau bayar saudara di atas 500 juta. Itu UPH. Yang satu anak Manokwari laki, dia diterima di UGI. Itu pun beasiswa. Tapi pun untuk masuk harus bayar 70 juta, saudara. Bukan anak kandung. Kenapa? Maka itu dengar. Kalau saya hanya jagakan mata air tadi, berarti saya itu tiap hari khotbah lebih 100 kali. Mati sudah. Berarti nggak istilah itu? Mati saya. Jadi bonus yang saya terima jauh lebih banyak. Maka itu saya bisa nyekolahkan orang terus. Karena saya pakai prinsip sungai dalam hidup. Nah, ketika saya mau menikah, saya beritahu istri saya, pemasukan kita itu ada 2 macam, saya bilang. Satu persembahan kalau saya melayani, dan itu yang boleh kita pakai. Tapi kalau ada bonus yang pas nggak melayani, atau Tuhan kirim, itu nggak boleh kita pakai 1 rupiah pun. Harus disalurkan ke sungai itu. Dia pertama nggak ngerti karena dia belum tahu saya terima berapa. Saudara, setelah tahun ke-6 atau ke-7 saya lupa, dia bilang gini pada saya, dan tahu nggak yang kita pakai dari pemasukan itu nggak sampai 2%. Masa? Saya bilang begitu. Dia itu kan orang bank, hitungannya teliti dan rapi sekali. Dia itu kalau lihat pembukuan cepat, kalau saya lama sekali, ini apa saya nggak ngerti. Kalau dia angka-angka itu wah, hebat sekali, saudara. Nah itu ada sesnya Pak Edo, itu pimpinan pelayanan kami dari Nabi ada di sini. Nah, jadi yang kami pakai berdua cuma 1, sekian persen dari hasil persembahan. Maka itu kami itu makannya nggak pernah banyak, saudara. Kemarin pun cuma makan 2 kali sehari. Bukan nggak bisa beli.
Bukan juga medit, awas ngomong medit itu. Karena kami dua bisa berkata cukup untuk hidup. Maka itu yang kenal saya sudah lama gak ketemu, badan saya tetap begini saja. Orang bilang, wah kok tentu saya keluar negeri. Betul, setahun bisa berapa kali saya keluar negeri. Tapi gak pernah hal-hal yang mewah. Saya gak pernah bisa shopping di luar negeri karena gak ada toko batik. Itu masalahnya. Nah istri saya saudara, dia itu gini, setelah sekian kali saya ajak pertemuan hamba-hamba Tuhan. Terus setelah dia ngomong, lain kali jangan paksa saya untuk ikut pertemuan pendeta-pendeta itu. Loh kenapa? Kamu kan istrinya pendeta hamba Tuhan. Enggak, aku nggak mau. Soalnya saya tuh nggak ngerti kenapa dia tuh nggak pernah mau diajak pertemuan hamba-hamba Tuhan. Maaf ya saudara, jangan tersinggung, saya cuma ngomong. Aku nggak tahan lihat cara hidup mereka. Dari sepatu sampai kuping, merek semua yang dipakai itu. Nah aku jadi malu sendiri kalau ikut mereka. Nah maka dengan yang belum menikah ya, carilah istri yang bisa diajak miskin. Engkau panjang umur nanti. Itu tiba-tiba serius. Istri saya itu sangat sederhana. Dia nggak pernah mau pakai aksesoris apa saja, nggak pernah. Jam tangan juga tidak, anting, giwang, kalung juga tidak. Satu sentuh perhiasan dia pakai cuma cincin kawin kami saja. Dia nggak pernah jerawatan pakai bedak dalam negeri, bersyukur untuk itu. Maka itu kami ini bukan hemat, kami bisa berkata cukup. Maka itu selama saya jadi hamba Tuhan, saya nggak pernah ngajar perburuan. Sebab yang kami pakai, yang kami keluarkan hampir 100%. Bahkan lebih kalau dihitung dari bonus dengan semuanya itu tadi. Dan Tuhan berkati kami luar biasa. Saya ingat itu baik-baik. Oke, saya lanjutkan. Terjemahkan pertanyaan saya. Bagaimana kalau ada sungai pelit? Coba jawab. Bagaimana kalau ada sungai pelit? Kering? Bukan, itu sungai rakus. Nanti saya terangkan lain lagi. Sungai rakus itu kering, sungai pelit tidak. Oke, terjemahkan. Apa kata lain pelit? Bentuk pelit itu seperti apa? Ayo. Bentuk pelit seperti apa? Ya, terima nggak mau keluar, betul. Arti lain gini, sungai pelit itu artinya dia mempersempit muara. Orang pelit itu kalau keluar uangnya, waduh mikir sampai lama. Ya jangan tersinggung. Buat saya gambaran orang pelit itu kalau lagi berak ada kacanya jadi cudik lagi. Itu orang pelit. Bertobat baik-baik. Nah kalau ada sungai pelit, pasti terjadi apa? Terjadi apa cepat? Banjir. Yang rugi siapa? Dirinya dan orang sekitarnya. Nanti pulang baca Pengkhotbah pasal 5. Salomo menulis, aku melihat di bawah matahari ini ada orang-orang kaya dicelakakan oleh kekayaannya sendiri. Pernah baca ayat itu? Ngeri sudah. Orang pelit itu akan mencelakakan dirinya oleh kekayaannya sendiri. Yang kedua, apa jadinya kalau ada sungai rakus? Oke, apa definisi rakus? Saya sudah begini musuh nggak ngerti. Apa definisi rakus? Semua untuk dirinya sendiri. Dengarkan, kalau ada sungai rakus di dunia ini, maka semua tanggul sungai jadi becek. Kenapa becek? Sebab airnya diambil dia semua. Maka itu di semua sungai di dunia nggak ada yang tanggulnya becek. Walaupun nggak ditalut. Padahal jujur jawab, bisa nggak semua tanggul sepanjang sungai itu menyerap habis air sungai itu? Jawab bisa tidak? Bisa, tapi dia tidak menyerap, hanya cukup untuk dirinya. Yang lain disalurkan keluar. Maaf saya berkata, maka itu kenapa saya cukup berbeda dengan banyak pendeta yang ada di dunia ini. Karena itu konsep hidup saya. Saya berani membiarkan diri rugi asal orang lain berhasil dan diberkati. Amin.
Bukan sombong, tapi ini fakta. Tahun lalu saja 2011, Pak, Tuhan mempercayakan kami suami istri bisa beli 9 rumah. Nggak main-main itu. Bukan kami yang tinggal. Dan dari rumah-rumah itu nggak ada yang pakai nama saya, tidak ada. Kalau Tuhan suruh saya menjadi berkat, jadi berkat. Kenapa? Karena saya ingin menampung banyak orang nggak punya rumah. Ayo kamu tinggal. Dan rumah-rumah itu nggak ada yang bayar, mereka tinggal gratis, paket kamu. Maka itu saya ingin saudara menggunakan waktu yang ada di sebaik-baiknya. Amin. Berani membiarkan diri rugi, nggak cuma menerima saja. Saya harap hari ini saudara mengerti betul kebenaran hidup ini untuk Tuhan, mati pun untuk Tuhan. Amin. Bukan untuk diri sendiri. Maaf ya, jangan marah, saya ngomong apa ada. Awas ya kalau di sini ada orang mau memberi nunggu mati dulu. Anda tahu nggak ada orang memberi nunggu mati? Waktu iklan duka cita masuk di koran-koran, terus nambah di bawahnya itu tidak menerima karangan bunga, lian dan macam-macam. Semua uang akan diberikan untuk yayasan sosial. Itu orang kurang ajar betul, sudah mati masih kurang ajar sudah. Di mana kurang ajar? Yang terima nama dia, tapi duitnya yang ngelayat itu tadi. Ya betul tidak? Bukan uang dia dikeluarkan untuk membantu orang lain, uangnya orang yang datang ngelayat dia waktu dia mati. Awas dengan begitu besok kalau mati ya. Ngerti? Jadilah berkat selama masih hidup. Kok nggak amin sih angele? Betul, jadilah berkat selama masih hidup. Saya memberkati banyak orang penjara. Ini hari-hari ini saya lagi terima, saya ini jadi pemasok semua kerajinan tangan yang dibuat dari kerang oleh semua narapidana Nusa Kambangan. Pemasoknya cuma saya. Sampai saya ini pendeta yang satu dikenal oleh semua kalapas yang ada 6 penjara di Nusa Kambangan. Begitu selesai telepon, Pak sudah selesai, kirim. Saya bilang begitu. Hiasan dari kerang, bagus-bagus. Saya nggak pernah nawar berapa harganya. Kenapa saya beli? Saya berkata gini pada mereka, ya Pak, ini kalapasnya, petugas penjara. Saya ajari di banyak penjara saya keliling. Bapaknya, ibunya boleh dipenjara, tapi anak harus tetap sekolah. Banyak orang nggak mikir itu. Jadi saya ini cukup banyak nyekolakan anak-anak orang tuanya yang dipenjara, karena mereka nggak boleh nggak sekolah, betul? Nah dari mana dapat biaya sekolah kalau bapaknya dipenjara? Nah di situ mereka punya usaha, saya beli usaha itu. Hari-hari saya lagi ngedarkan CD album lagu. Seorang Nigeria divonis hukuman mati, namanya Okudele. Saya ada 2 album, saya nggak sempat bawa ke sini. Okudele kenal saya baik. Kalau sudah selesai albumnya, dia kirim 2 album. Saya jual itu untuk biaya dia, membiayai anak istri yang ada di Nigeria. Juga dia lagi mengumpulkan uang untuk bayar gerasi. Dia lagi mengumpulkan gerasi kepada presiden. Dia divonis mati cukup lama, awal 2000 yang lalu, tapi belum dieksekusi sampai hari ini. Dia sudah terima Yesus, sudah bertobat, dan lagu-lagunya bagus sekali. Nah saya ngurus orang-orang begitu juga. Jangan sampai kalau bapaknya di penjara, anak ikut di penjara sampai nggak sekolah. Saya nggak mau. Dan mereka cerita ke saya kirim biaya bulanan untuk mereka. Saya harap ya saya cerita ini, saudara itu sadar Tuhan itu mau membawa kita dalam rencana yang luar biasa. Jadi buat saya menggunakan peluang bukan untuk bisnis, tapi peluang untuk jiwa-jiwa. Dengar kalimat ini. Saya ngomong pada teman-teman saya bagian, lihat, setan itu nggak ada yang bayar, kerjanya rajin. Kok nggak amin? Lo betul nggak? Setan itu nggak ada yang gaji, saudara. Lo betul atau tidak? Saya tanya, ini jawaban. Mengapa yang nggak digaji saja berani lembur? Setan suka lembur tidak? Kau tahu? Nah, nggak terjadi. Itu dia. Nggak pernah ngantuk masalahnya.
Maka itu setan ngelembur terus, nggak digaji. Saya tuh belajar dari setan. Kok kamu tuh nggak digaji semangat dan giat? Apa rahasianya? Saudara tahu? Dia pakai Lukas 15 setan itu. Kalau kami bisa mendapat satu nyawa, itu kepuasan kami. Katakan amin cepat. Harusnya gereja juga begitu. Kalau kita bisa memberkati satu jiwa, kita bisa memenangkan satu jiwa, seisi surga bersuka cita, saudara. Nggak usah tunggu gaji. Yang nggak digaji aja semangat. Kita masih hitung-hitungan dengan Tuhan. Padahal dia memberkati kita luar biasa. Bingung saya mau berhenti di yang jam berapa di mana ini. Banyak sekali yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Karena waktu. Nah, kita harus tunduk pada waktu. Kita harus hormat pada dia, nggak bisa tidak. Betul? Ayo, pulang dari sini mau ngapain? Makan. Wih, hebat. Sama-sama, saya juga mau makan. Saudara, pulang dari sini kita mikir jadi berkat buat orang lain. Bagaimana pekerjaan Tuhan cepat selesai di bumi. Kemarin pagi lagi nunggu pesawat di Cengkareng mau ke Surabaya, saya ketemu satu cleaner di dalam toilet pria, dan saya janji saya mau sekolahkan dia nanti bulan Juli. Asli orang Banten, belum Kristen. Saya mau berkati dia. Saya bilang pada dia, nggak mungkin kamu jadi cleaner sampai kamu tua. Kamu punya cita-cita. Karena Roh Kudus gerakan itu saya ketemu dia.